Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Katekisasi bersama dengan kami yang dipersembahkan oleh Reform Broadcasting Ministry, sebuah divisi pelayanan kepada masyarakat yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Sebuah sekolah yang berlokasi di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Sekolah ini, saudaraku, mempunyai beban untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, serta konselor-konselor Kristen profesional yang memiliki hati yang mencintai Allah dan hati yang sungguh-sungguh ingin dipakai oleh Tuhan untuk memperbaiki kondisi di sekitarnya, menjadi garam dan terang dunia bagi masyarakat. Jikalau saudara tertarik akan program-program yang dilakukan oleh sekolah kami, mungkin itu kuliah terbuka, kuliah yang dibuka untuk umum, yang semua orang bisa belajar bersama, diperlengkapi dengan firman Tuhan yang solid. Saudara bisa mengunjungi situs kami www.sttrii.com www.sttrii.com, atau Anda bisa langsung menelpon kami di 021 799 0357 021 799 0357. Kami juga menyelenggarakan ujian saringan masuk dalam 1 tahun 3 kali, yaitu pada bulan Mei, bulan Juli, dan bulan Januari. Ketiga-tiganya dilakukan pada pertengahan bulan. Untuk informasi selanjutnya, kunjungi website kami atau telepon kami di nomor di atas tadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang tiba dalam pertanyaan dan jawaban yang ke-39 dari Katekismus Heidelberg. Dari Katekismus Heidelberg. Dan Katekismus Heidelberg pada poin ini, pertanyaan dan jawaban 39 sedang membahas tentang kematian Kristus. Di sana ditanyakan seperti ini, apakah kematian Kristus mempunyai arti lebih besar karena terjadi pada kayu salib dibandingkan dengan mati secara lain? Maka jawabnya adalah lebih besar di sini, artinya sebab dengan demikian aku memiliki kepastian bahwa Dia telah menanggung kutuk yang ada atas diriku. Mengingat bahwa kematian pada kayu salib itu terkutuk di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 ayat yang melandasi pemikiran ini. Sedikitnya 2 ayat. Yang pertama adalah dalam Ulangan pasal 21 ayat 23. Ulangan pasal 21 ayat 23 yang mengatakan demikian. Atau saya baca dari ayat 22-nya. Ya, Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan pasal 21 ayat 23 ini menjadi landasan satu pengertian bahwa salib atau orang mati yang digantung di dalam konteks Yahudi, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu melambangkan seseorang yang dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh manusia, sehingga dia harus digantung. Tidak diterima oleh manusia yang ada di bawah, tetapi dia juga harus di bawah langit, tidak diterima oleh Allah. Jadi ini adalah satu cara manusia
yang dipakai oleh Allah, satu kultur yang ingin menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa orang itu kalau dia dihukum mati dengan cara digantung, itu menunjukkan satu dosa yang sangat besar yang dia sudah lakukan. Nah, ini landasan pemikirannya. Nah, kemudian dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13, di sana Paulus berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kemudian ayat 14, Paulus melanjutkan, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia yang menjadi kutuk bagi kita semua yang terkutuk itu, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin orang berpikir, mengapa harus salib? Mengapa harus salib? Apakah salib itu adalah cara penyiksaan atau cara penghukuman yang paling dahsyat sehingga Allah memakai cara itu? Jawabannya tidak, saudaraku. Di belahan bumi yang lain ada banyak sekali cara penyiksaan yang lebih sadis, lebih cruel, lebih kejam dibanding dengan praktek penyalipan yang dilakukan baik orang Yahudi di Perjanjian Lama maupun orang Romawi di Perjanjian Baru. Lebih sadis dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Yesus. Nah, lalu mengapa Tuhan memilih cara salib? Mengapa Tuhan tidak memakai cara yang lain yang katakanlah lebih sadis? Yang pertama, saudaraku, bahwa sadis atau tidak sadis itu tidak penting buat Tuhan. Yang penting adalah, saudaraku, bahwa Mesias itu harus melewati penderitaan yang dinyatakan di depan publik. Dan karena Allah memilih Israel dan bangsa Romawi pada waktu itu untuk menjadi konteks di mana Mesias itu hadir di dunia ini, maka Allah menggunakan cara penghakiman yang paling kejam di dalam kultur tersebut. Dan Allah tidak terobligasi untuk menggunakan kultur yang lain. Karena intinya bukan pada mana lebih kejam, mana yang tidak. Kalau lebih kejam, lebih manjur. Kalau tidak kejam, tidak manjur. Bukan itu problemnya. Dan di sini kita juga melihat bahwa ada hikmat Tuhan yang luar biasa. Bahwa melalui penyalipan Yesus di dalam Perjanjian Baru, sebenarnya Allah sedang menggenapi apa yang Dia sudah nubuatkan di dalam Perjanjian Lama yang mempunyai rentang itu ribuan tahun. Ini jauh lebih penting dibandingkan dengan pola atau tipe penyiksaan seperti apa yang harus dijalani oleh Kristus. Karena apa? Concern dari Allah itu adalah bahwa supaya melalui penyalipan itu, melalui jalan penderitaan itu, saudara dan saya yang hidup berapa ribu tahun kemudian mendapatkan kepastian. Dari mana kepastian itu diperoleh? Ketika kita melihat nubuat Tuhan digenapi. Nah, di sana kepastian itu kita peroleh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Katekismus Heidelberg dengan teliti mengatakan, yaitu bahwa lebih besar artinya yaitu supaya aku mempunyai kepastian. Kepastian akan apa? Kepastian bahwa Allah sudah menggenapi rencananya, yaitu dengan menyediakan Mesias yang mati sesuai dengan cara yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, tetapi hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita mendapatkan kepastian bahwa penebusan dari Allah itu nyata, ya dan amin. Kalau nubuat itu digenapi, berarti apa yang Allah janjikan lewat nubuat itu juga akan digenapi. Janji apa? Yaitu akan ada penebusan.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penebusan yang luar biasa, yaitu bahwa Kristus yang tidak berdosa, Kristus yang adalah Allah, menanggung kutuk bagi kita, ciptaan-ciptaannya yang berdosa ini. Sehingga di dalam diri Dia ada penebusan yang sempurna. Nah, nanti kita akan juga membahas tentang kebangkitan Kristus. Tetapi saat ini sampai di dalam titik ini, saudaraku, ini menunjukkan bahwa ada penggantian, ada substitusi. Dosa-dosa yang seharusnya saudara dan saya terima segala konsekuensinya. Hukuman-hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat seharusnya kitalah yang menanggungnya. Dan kalau saudara dan saya menanggung sendiri hukuman dosa itu, maka tidak seorang pun dari kita bisa sampai kepada kekekalan. Karena kita tidak akan pernah lolos, saudaraku. Dosa kita terlalu banyak. Kita tidak sanggup membayarnya. Tetapi Kristus dengan darahnya yang kudus, yang tidak ternilai itu, yang menciptakan kita, yang dikasihi oleh Allah jauh melebihi dari segala sesuatu. Dia menjadi tebusan buat kita. Karena Allah sudah menetapkan Dia menjadi satu-satunya jalan pendamaian. Itulah sebabnya di sini kita melihat bahwa penebusan atas dosa kita yang besar itu hanya bisa dikerjakan di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berapa besar penebusan yang kita pikir perlukan untuk menebus dosa-dosa kita, itu bergantung kepada bagaimana kita melihat besarnya dosa-dosa kita. Misalnya, saudaraku, kalau saya nyerempet sebuah mobil, kemudian saya keluar dari mobil saya, pemilik mobil yang saya serempet juga keluar dari mobilnya, dan saya mengaku saya bersalah, dan kemudian saya mengestimasi dampak dari dosa saya terhadap dia. Kerugian-kerugian yang mungkin saya hasilkan lewat kelengahan saya. Misalnya kalau keserempetnya itu cuma sedikit, tidak sampai penyok, tetapi ada catnya yang mengelupas. Nah, mungkin saya akan dealing, saya akan bernegosiasi. Mungkin ya saya berikan 30 atau 50 ribu, tergantung dari besarnya kerusakan yang saya timbulkan. Nah, kalau saya itu sampai menghancurkan mobilnya, mungkin saya mengestimasikan saya harus ganti dengan baru. Harus sekian ratus juta misalnya. Nah, saudaraku, jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana kita mengestimasi harga tebusan itu tergantung dari bagaimana kita menilai harga kerusakan. Dan ini berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia. Kalau kita melihat dosa itu hanya dosa-dosa yang sederhana, dosa itu adalah hal-hal yang sederhana, dosa itu sifatnya manusiawi, hanya perlu dimaklumi, ya tidak menimbulkan efek-efek dalam kekekalan, maka kita akan berpikir tidak terlalu serius tentang harga penebusan. Itulah sebabnya di dalam beragama banyak orang terjebak dalam pikiran seperti ini. Mengapa? Karena secara manusiawi kita itu berpikir seperti itu. Dan kita berpikir bahwa ya dosa itu hal yang remeh lah. Toh saya tidak terlalu merugikan banyak orang. Nah, ketika kita itu mendiskon arti dari dosa, pada saat yang sama kita mendiskon arti dari penebusan. Itulah sebabnya banyak orang meremehkan penderitaan Kristus, banyak orang meremehkan penebusan Kristus karena pertama-tama mereka meremehkan dosa-dosa yang mereka buat. Ketimbang berpikir apa yang diakibatkan dosa terhadap hubungan kita dengan Allah, kita berpikir dengan diri kita sendiri yang sudah berdosa ini, yang sudah tercemar, sudah bias, terdistorsi, apapun saudara sebutkan istilahnya. Yang jelas, saudara dan saya sudah tidak bisa melihat dosa dengan netral lagi. Sampai Roh Kudus melahirbarukan kita melihat dosa begitu menjijikkan. Kita melihat dosa
sangat-sangat berbahaya. Baru saudara dan saya menghargai arti penebusan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah di sekitar kita bagaimana dosa sudah menghancurkan relasi suami istri yang awalnya begitu indah. Bagaimana dosa sudah menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sudah merugikan orang lain. Baik itu untuk generasi ini maupun sampai berapa generasi selanjutnya. Marilah kita lihat betapa dosa sudah menginjak-injak keadilan. Bagaimana dosa sudah mematikan hati nurani manusia-manusia di sekitar kita. Termasuk juga diri kita. Saudaraku, lihatlah. Mari kita tidak lagi meremehkan dosa. Tetapi sebaliknya, setelah kita menyadari betapa besarnya dosa, betapa seriusnya dosa, kita datang kepada Tuhan segera. Jangan menunggu-nunggu. Datang kepada Yesus. Karena kematiannya di kayu salib telah memberikan kepastian bahwa dosa kita sudah ditanggung olehnya. Dibayar lunas. Saudara dan saya dibebaskan dari hukum dosa, sehingga kita masuk di dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam ucapan syukur, hidup tidak lagi dikuasai oleh dosa dan dampak-dampaknya, tetapi hidup penuh dengan kemenangan di dalam kekudusan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau salib Kristus tidak cukup membuktikan bahwa saudara sudah dilepaskan dari dosa, tidak ada lagi yang sanggup memberikan saudara hati nurani yang baik, yang lebih murni untuk melihat realitas bahwa Allah mengasihi Anda. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, menghargai hidup baru yang Tuhan berikan dengan hidup kudus, menjauhkan diri dari dosa-dosa yang selama ini menjauhkan kita dari Allah. Mendekat kepada Allah, menjauh dari dosa. Melayani Allah, membunuh manusia lama dalam diri kita. Mengerjakan keselamatan, meninggalkan hidup dan kebiasaan yang lama. Kiranya Tuhan menganugerahkan saudara kekuatan, janji, pengharapan, dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sehingga hidup saudara dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hari-hari Anda di depan. Amin.